Oke, balik lagi barengan dengan Pandu Chan di sini yang akan nemenin kamu tentunya di podcast kemahasiswaan Universitas Semarang. Nah, kalau di episode sebelumnya Pandu sempat ngomong sama atlet sepak bola yang keren banget, Sigit namanya, dan udah membawa PSUSM ini sampai di mungkin bisa dibilang pertandingan akhir yang menentukan kemenangan. Wih, keren banget dengan segala prestasinya. Kali ini Pandu kedatangan lagi salah satu tamu yang juga inspiratif banget dengan prestasinya juga. Ini ada seorang wanita gemar berusaha, idaman pria ya. Biasanya kan gitu, kalau pria kan doyannya seleranya kan sukanya sama wanita-wanita yang hobi berusaha, mengatur uang dengan baik gitu kan, bener gak sih? Bener sekali. Deketan dikit boleh? Oke. Nah, kali ini ada seorang mahasiswa Universitas Semarang yang juga keren dengan prestasinya. Ini boleh dikenalkan dulu siapa namanya? Oke, Oke, apa? perkenalkan. Perkenalkan. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Yunika Rusari Oke. dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, Iya. Universitas Semarang. Iya, Tahun? 20. 2020. 2020. Oh, 2020. Iya. Berarti ini baru 3 semester juga? Jalan Iya, 3 semester. 3 menginjak 4 lah. Terlalu dini untuk dikatakan 4 Iya. ya? Oke, baiklah. Nah, kalau Yunika. Iya. Yunika ini sendiri asalnya dari mana? Kalau asal Silakan Yunika dulu aja. Iya. Oke. Kalau asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Pati. Oke, Iya. berarti sebelah sana ya. Daerah timur. Iya, Betul. Pantura. Pantura, live music. Woy. Oh, Zeh. Oke, nah di sini Yunika ini kan pasti diwawancara dengan membawa segudang prestasi, wes keren banget. Seorang mahasiswa semester 3 hitungannya masih baru, belum bisa dibilang tua juga, tapi udah berprestasi, membanggakan nama kampusnya nih. Oke, jadi Pandu mau bahas dulu. Sebenarnya Yunika ini dapat prestasi apa sih? Kalau prestasi sendiri ya belum bisa dikatakan prestasi sih, Oh, cuma kenapa tuh? iya. Merendah ya kan? Cuma dikatakan kalau memang kemarin sempat mengikuti ajang KMI Awards yang Oke. diadakan oleh Kemendikbud. Heeh. Itu di Malang. Kita di sana itu membawa 4 tim, tapi di Oke. satu sisi dari 4 tim ini membawa juara dari Wih, situ. gokil, Dari keren beberapa banget. kategori yang berbeda. Oke, Seperti itu. berarti banjir trofi dong ya? Kemungkinan iya. Oke, nah tadi sedikit diulas tentang Expo KMI. Sebenarnya Expo KMI ini apa sih, Yun? Kayak untuk Expo KMI ini itu kayak masuknya itu kayak kreativitas. Oke, Ya, kreativitas. kreativitas dari yang diadakan oleh pemerintah untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Seperti Oke. itu, tapi lebih ke spesifiknya itu ke kewirausahaan. seperti Oh, itu. bagian khususnya kewirausahaan. Iya. Nah, kalau Expo KMI ini sendiri, ini udah setahu Yunika nih. Setahu Yunika udah jadi event tahunan atau emang nggak sering, emang jarang banget ini event bergengsi gitu. Oke, kalau tahu tidak tahu, ya kan? Tahu nggak sih? Wah. Iya, kalau tahu tidak tahu, kemungkinan tahu. Nah, Tahu. karena dari Expo KMI ini sendiri dari tahun ke tahun pasti ada, dan Oke. setahuku juga untuk tahun kedepannya kita tuh ada KMI ke Manado. Seperti Oke, itu. tahun depan berarti? Iya, tapi untuk tanggalnya berapa, Tanggal mainnya nggak bulannya tahu. kapan itu Oke. belum tahu. Mungkin surprise ya kan? Surprise. Oke, berarti KMI ini udah jadi event yang bisa dibilang bergengsi untuk mahasiswa terkhusus yang minat dan bakatnya di bidang kewirausahaan gitu Betul ya. sekali. Oke. Nah, Yunika ini kan jadi salah satu perwakilan Universitas Semarang di Expo KMI 2021. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, produk atau konsep gitu ya, konsep yang diangkat di KMI 2021 itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau dari asal kota saya sendiri kan terkenalnya, Oke. ya kan dari Bandung. Bandeng, Jadi, iya. Bandeng Ya, Presto atau Jadi- Bandeng-Bandengan? Bandung boleh.
Jadi yang saya bawa konsep ke sana itu terkait budidaya ikan bandeng dan Oke. udang sendiri. Oh, berarti seperti itu. belajar dari kampung halaman. Iya, Wih, kalau keren bisa banget. membawa nama petani lebih Wih. naik, kenapa enggak ya kan? Mantap. Apalagi kalau dari mahasiswa yang menjalankan. ya kan? Benar. Oh, berarti mengusung konsepnya tentang bandeng. Iya, Spesifiknya soal apa tuh? tentang budidaya. Oh, budidaya. Iya. Budidaya bandeng dan udang. Iya, Wih, keren banget. Nah, budidaya bandeng dan udang pasti orang taunya ya memang daerah pesisir yang rajanya gitu ya. Bisa Kota Bandung. Bes. Ini jangan-jangan ada lagu baru selain Kota Batu. Apa sih namanya? Yang di lagu itu lupa. Masa iya Kota Bandung kan nggak mungkin. Kalau dari itu konsepnya, sebenarnya konsep yang diusung tentang budidayanya itu lebih spesifik soal apa sih? Kalau konsepnya sendiri ya, yang kita bawakan ke sana, gitu kan. Paling tidak kita memperkenalkan produk. Oke. Nah, iya, dari kandungan apa kandungan dari Positifnya bandeng. Iya, positifnya Oke. bandeng, keunggulan dari udang juga seperti itu. Terus kelebihan dari itu kita juga ditanya terkait apa arah apa ke depannya yang akan dibawa. Oke. Terus perkembangan apa yang akan dilakukan ke depannya. Dari yang sudah kita jalankan. Oke, kayak gitu. berarti dari program ini atau konsep ini, Iya. Unika itu mengusung tentang apa sih? Kenapa kok harus bandeng dan udang gitu? Iya. Oke, berarti ini bisa jadi daya tarik untuk sebuah usaha. Iya. Oh, keren banget. Karena kan juga peluang usaha kan, Mm-mm, apalagi bener. kuliner juga kan tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Apalagi dengan Kayak keunggulan. Sobat Slanker tuh. Iya. Apalagi dengan keunggulan. Betul, ya. betul. Dan rasanya juga suka nggak? Enak, bener. Iya Apalagi kan? bandeng pesto goreng pakai sambal, nasi anget, wah hujan-hujan. Sambal terasi apa sambal bawang? Wah, Salah. aku ingin makan. Oke, Iya. jadi menawarkan konsep-konsep tentang gimana itu bandeng diolah dan bisa menjadi nilai ekonomis yang pastinya juga bermanfaat gitu ya. Iya, enggak gini. Kalau yang saya bawa konsepnya kemarin itu bukan ke yang udah matang Oke, ya. benar-benar. Tapi dari segi yang masih mentah, Masih mentah. kita pasarkan ke pasar seperti Oke. itu. Jadi kita langsung terjunnya ke pasar-pasar seperti itu sama beberapa kayak pengusaha yang memang mereka itu Bergerak di bidang itu. bergerak dijual Oke. Bandung itu sendiri Oh, kayak iya. gitu kayak udang. Berarti tentang ekspansi budidaya dan lain sebagainya gitu ya. Wih, keren banget. Berarti bisa dibilang Unika ini tertarik gitu ya, minat dan bakatnya ada di Bandeng. Barangkali Pandu nanti kalau punya punya investasi, punya dana, bisa investasi juga ya. Boleh. Yang banyak banget. Ya, ya. Jangan dikit-dikit. Oke, tanggung ya. Oke, nah boleh dijelasin nggak proses budayanya itu sendiri itu yang ditawarkan oleh Unika dan teman-teman dalam mengikuti Expo KMI 2021 itu seperti apa sebenarnya? Oke, yang konsep yang saya bawakan di sana itu kurang lebihnya ya. Kalau dari perawatan sendiri Bener. itu kan memang bukan hanya perawatan dimakan, Yes, bener banget. iya kan, tetapi dari pengolahan lahan, Nah. ya kan, dari pengolahan lahan sampai kayak pompa air seperti Betul, itu hingga sirkulasi air itu ya? Iya, sebelum pemasukan bibit kita olah dulu Oke. di bagian tanahnya itu. Oke. Terus setelah itu ada pompa kan, biar airnya juga intensitas airnya juga kan lebih kapasitasnya Oke. lebih itu kan. Oke. Nah, terus kita pemasukan bibit dari itu beberapa bulan kita baru mulai Oke. pemberian makan. Pemberian makan, oke. Boleh nggak Yun? Agak tengahan dikit. Nah, biar suaranya yang lagi ngedengerin Jelas. enak gitu ya. Nah, berarti kan tentang efektivitas dan cara pengolahan tempat budidayanya. Kira-kira bakal berdampak positif apa dan gimana gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak sih? Pastinya dalam mengikuti KMI ini ada suka dan dukanya. Apa mungkin sukanya ketemu teman-teman baru, ada cowok yang ganteng banget gitu kan, atau apa nih dalam proses suka duka mengikuti
KMI Expo Ini 2021. kita ini bicara sukanya dulu apa dukanya dulu? Enaknya gimana? Lebih plong yang mana? Bicara duka apa bicara suka? Apa dulu nih? Kalau pasnya sih dukanya dulu aja. Oke, dukanya ya. Baru itu senang-senang habis itu. Oke, kalau dukanya sih keseluruhan sih hampir enggak ada ya. Cuma Oke. cuma capeknya yang bukan main. Capeknya Karena kan bukan perjalanannya sendiri kan jauh. Oke. Apalagi di sana itu apa ya? Tidak secerah hari ini ya kan hujan gitu loh. Jadi Bener, hujan tiap hari ya. Jadi kalau untuk kegiatan kita kan emang terbengkalainya kan di situ gitu loh dengan keadaan cuaca lah. Oke. Kalau selebihnya sih kita dibantu oleh dosen pendamping kan, Wih. jadi udah saya rasa sih udah oke lah Oke. gitu loh. Wah berarti secara dukanya capeknya nggak karu-karuan ya, karena harus jalan ke sana, terus lewat perjalanan yang panjang dan masih banyak cerita-cerita yang lain ya yang ditempuh ya. Itu kalau boleh tahu kapan sih eventnya? Eventnya itu tanggal 16 sampai 18 dan penjuriannya tanggal 19. 16, 18 November. Iya. Wih, baru banget dong berarti. Iya. Oke. Betul sekali. Baru mentas nih. Oke. Nah, buat Yunika sendiri nih kalau siang hari ini karena Pandu penasaran gitu ya. Kalau duka tadi duka, sekarang sukanya. Sukanya ya. Ketemu sama kamu. Aduh. Enggak ya. Enggak, ini klise banget. Nanti dapat 50.000 ya dari Pandu kan. Boleh. Masukin saku. Kalau dukanya dari Expo KMI 2021. Oke, kalau sukanya sendiri yang pertama ya kan kita bisa lebih mengenal dosen. Oh iya Iya nggak benar, sih? karena ketemu dalam Iya. jangka waktu yang cukup lama ya. Apalagi kalau saya sendiri kan dari hukum, bisa kenal dari dosen fakultas Dosen lain, lain, kan oke, oke, gitu kan. benar. Nah, kedua relasi. Relasi. Iya, di sana kan kita kan ada expo basar seperti itu kan. Oke. Jadi kita interaksinya bukan hanya satu lingkup kita saja dari Universitas Semarang, Oke. tetapi kita kan juga saling sharing juga dari universitas lain. Ya oke, kan? baiklah. Begitulah keadaannya. Terus berarti ada kampus-kampus lain juga yang ikut Betul, berlomba gitu Kak. ya? Karena itu kan kegiatan yang ikuti oleh seluruh kampus universitas di Indonesia. Wih keren banget. Nah kalau misalnya suka duka nih, suka dukanya tadi kan ada suka dan dukanya. Kalau misalnya Pandu tanya, sebenarnya Yunika ikut Expo KMI ini selama persiapan, terus selama penyelenggaraan, udah dapet support apa aja dari kampus? Kalau support sih saya rasa sih oke banget. Oke banget. Wih. Iya, karena mungkin kalau untuk dibedain sama yang lalu sama sekarang nggak bisa bedain ya, karena ini pertama kali saya mengikuti. Oke, ya benar juga ya. Cuma di sisi lain kita tuh sampai kedatangan dari Wakil Rektor Pak Junaidi. Wih, Wakil Kedatangan Rektor langsung 3 ya ke sana, berarti ya? iya. Kita juga langsung dipantau langsung di sana. Luar Ya, biasa. jadi support seperti itu yang kita butuhkan kan. Betul. Meskipun hanya hal semacam itu, tapi untuk semangat kan wah, jadi aku harus tambah. bisa nih. Oh berarti dari perwakilan rektorat juga datang ke sana buat support ya. Banyak sekali yang datang ke sana gitu. Oke, selain itu dari segi akomodasi juga semua tercoverage dari kampus juga aman ya. Aman sekali. Dan yang kita makan tuh enak-enak. Berarti memang kasih yang terbaik ya buat kuliner perwakilan pokoknya. kampus. Ya. Keren banget. Nah, sepanjang perjalanannya, persiapannya sendiri nih Hyun, kayak gimana sih sebenarnya? Persiapan dalam ikut Expo KMI 2021. Apakah dari kampus juga wah suportif banget? Ayo Yun, ayo bimbingan dulu, kita persiapan dulu gitu. Kalau dari saya pribadi ya, awalnya memang kan saya kan dari hukum. Otomatis untuk info seperti itu kan terbatas ya? Terbatas. Minimal sekali mah. Minim sekali. Jadi aku itu dihubungi dari salah satu dosen lah ya. Mbak Yunika punya usaha kayak gini ya, mari ikut gitu. Oh baik Pak. Tanpa berpikir panjang. Tanpa berpikir panjang. Gas gitu. Langsung kita dimasukin grup kan. Nah, informasi itu yang kita dapatkan gitu. Terus kita beberapa yang kita ajukan yang diajukan oleh dosen. Yang diajukan oleh dosen beberapa usaha, tetapi yang lolos di tahap awal itu hanya 4. Oh, 4. Apa aja tuh?
Yang pertama yang aku ya, budidaya sama Bandeng, terus Rumah Gedebok, terus Karisma Clothing, yang terakhir Arang. Oke. Terus and then next langkah selanjutnya setelah lolos itu? Selanjutnya dari itu, nah kita kan koordinasi juga dari pihak kampus dan Universitas juga Brawijaya, karena diselenggarakan di sana. Oh, di Brawijaya berarti. Oke. Jadi otomatis kita menunggu kabar juga dari sana. Betul. Dari itu kita mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dari surat pengantar ya kita ya, kayak surat kontingen seperti itu, bahwa mahasiswa Universitas Semarang diutus untuk mewakili. Betul sekali seperti itu. Dan selanjutnya kita perjalanan terus melakukan kegiatan di sana. Dan banyak banget kegiatan di sana. Oh, banyak banget dalam kurun 3 hari itu. Betul sekali. Apa aja ini kalau boleh tahu? Kalau di sana sih ada expo Basar itu sendiri, karena dari kami sendiri itu kayak mengusung konsep misalkan kayak bazar itu kan otomatis kayak interaksi jual beli gitu kan. Terus yang kan kita hanya 6 kan yang ke sana. 4 dosen pembimbing. Otomatis dari 6 ini kita bagi kegiatan. Bagi tugas lah ya. Ada yang di stand, ada juga yang mengikuti kuliah umum. Oh, berarti ada kegiatan kuliah umumnya, nggak cuma basar aja? Iya. Oke. Dalam kuliah umum itu sendiri ngebahas apa sih sebenarnya, terkait dengan kewirausahaan juga atau? Ya, otomatis menyangkut kewirausahaan. Jadi kayak model kayak motivasi lah untuk para mahasiswa. Otomatis kalau mahasiswa juga kan memang butuh banyak support dan dukungan, baik ya kan material atau moral gitu kan. Kalau menang dari sana kan memang kita dapat sedikit lah uang saku buat modal gitu kan. Oh, berarti udah dimodalin juga ya? Bukan, kalau yang dimodal yang menang aja. Baiklah. Oke, berarti selama proses KMI banyak kegiatan yang padat juga, mulai dari basar, terus ada presentasi juga nggak sih? Oh, presentasi iya ada. Dari penilaian itu kan memang dari presentasi online, meskipun kita daftarnya di offline, tetapi dari penilaian sendiri itu kita melalui online, meskipun kita juga posisinya di sana. Oh, meskipun diadakan secara onsite, tetap penjurian atau penilaian dilakukan secara online. Nah, setelah itu nih, kan setelah 3 hari berjibaku, bekerja keras gitu kan. Nah, hasil yang didapat nih sebelum pulang ke Semarang. Hasil ya. Kalau soal hasil itu dari ke-4 yang ke sana. Meskipun semuanya tidak membawa hasil yang memang kita harapkan, tapi setidaknya satu yang mewakili membawa hadiah dari sana. Iya. Ada hadiah juga dari sana? Iya. Memenangkan kategori apa tuh? Kategori yang keripik itu, Rumah Gedebok itu, itu membawa pulang juara ketiga. Keren banget. Paling tidak universitas juga kan? Iya, betul. Iya, kita mengharumkan nama universitas sendiri kan. Dari 4 kontingen yang dikirim, ada satu yang pulang membawa surprise. Iya, jadi tidak sia-sia. Betul. Dan itu ternyata perjalanannya juga panjang gitu ya. Perjalanan panjang dan akhirnya pulang bisa tersenyum dengan bangga membawa nama universitas, bisa berkompetisi dengan kampus-kampus yang lain di ajang yang juga bergengsi di Expo KMI 2021. Tepatnya di Universitas Brawijaya Malang. Oke, baiklah. Nah, ada nggak sih kisah lucu yang dialamin oleh Yunika selama ikut KMI Expo ini? Lucu apa ya? Lucu gitu apa? Meskipun aku sudah berjibaku gitu kan, aku pulang dapat sesuatu hal yang bukan tangan kosong, aku bisa merasakan gitu. Gitu ya. Ya, di sana kan kita juga ada kayak kuliah umum gitu kan. Nah, dari kuliah umum itu juga kan ada kayak door prize. Tetapi saya pas mengikuti nggak tahu kalau ada door prize. Nggak tahu gitu loh. Nah, dari situ kan memang aku mengikuti 2 kali sih. Yang lain teman-teman gitu. Dari 2 kali itu, yang pertama saya sendiri ngasih pertanyaan kepada pejabat yang di sana. Iya. Kan kita juga kedatangan dari Bukoviva. Gubernur Jawa Timur. Iya, tetapi diwakili oleh
kepercayaannya. Oke, baiklah. Tapi tetap bergengsi dong. Nah dari situ udah ngasih pertanyaan kan, dan pertanyaan sudah selesai, udah dijawab juga. Tiba-tiba ada dari belakang, ternyata lumayan lah ya. Apa tuh? Itu sepaket kayak skincare seperti itu. Wih, ini berarti memang pulangnya mungkin dari ini kan berangkat kerja keras, berpikir pulang harus tetap perawatan gitu. Tapi lumayan ya, dapat satu set skincare lengkap gitu ya buat treatment diri sendiri. Enggak hanya satu, dapatnya dua. Wih, keren cuma di lain hari ada lagi gitu kan. Dikasih pertanyaan dari sana, kan kita kedatangan Marcel yang komedian itu loh. Oke. Oh iya tahu. Iya. Dan dikasih stand up comedy itu ya. Iya betul banget. Dikasih pertanyaan dan kita bisa jawab, dapat lagi. Kalau di total kalau diuangkan lumayan sih. Oh lumayan. Ada kepikiran buat jual nggak? Enggak. Oke. Dan ternyata kontingen dari Universitas Semarang di Expo KMI 2021 ini bisa itu ya, mengharumkan nama kampus dengan jadi perwakilan juga. Unika bisa dapat pengalaman yang seru dan unik. Terus teman-teman yang lain juga bisa pulang tidak membawa tangan kosong tapi juga membawa trofi ya. Wah, keren banget nih. Buat future people yang lagi ngedengerin juga, ini bisa dijadikan teladan. Ternyata sebagai mahasiswa tuh bisa produktif kapan aja dan di mana aja. Nggak terbatas program studi hukum, tapi mau ikut ini nggak masalah. Iya. Selama bisa, just do that. Wah, iya. Keren dari banget. Rasa penasaran menjadi sebuah pengalaman. Wih, keren banget. Bener dong ya. Dan mungkin itu ya sedikit closing statement dari Unika, dari penasaran jadi pengalaman. Jadi buat kamu nih yang lagi dengerin future people, kalau bisa dan kalau punya punya kemauan tentang rasa penasaran yang cukup tinggi, kita bisa punya pengalaman yang juga berlimpah. Oke. Nah, ketemu lagi nanti barengan dengan Pandu dan juga teman-teman yang lain di podcast episode selanjutnya. Jadi buat kamu bisa buruan subscribe dulu atau mungkin follow juga biar bisa dapat update-update terkini dan terbarunya. Dan tentunya buat kamu yang mau kuliah, jangan takut karena Universitas Semarang ini adalah jembatan masa depan Anda. Betul sekali, jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.